Kawasan Lido yang berada di dua wilayah, yakni Kabupaten Bogor dan Sukabumi, Jawa Barat. Tepatnya berada di Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Danau buatan ini bak mangkok yang terletak di dua kaki Gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango. Memiliki latar belakang sejarah sebagai destinasi wisata alam yang sangat populer di masa kolonial. Bahkan, Ratu Wilhelmina dari Belanda dan Presiden pertama Indonesia, Soekarno, pernah berkunjung ke Lido. Wilayah Lido memiliki sejarah yang panjang, yaitu dimulai pada masa penjajahan. Kemudian danau itu dibuat Belanda saat waktu yang bersamaan mereka membangun Jalan Raya Bogor Sukabumi. Saat itulah pemerintah kolonial Belanda mencarikan lokasi peristirahatan untuk rekan mereka yang mengawasi proyek pembangunan dan jalan tersebut. Juga pemilik perkebunan sekaligus menjadi gagasan awal dibuatnya sebuah danau buatan di sekitar wilayah Lido sebagai tempat bersantai dan beristirahat bagi para petinggi pemerintahan. Kita memasuki kawasan Lido. Ini nanti akan menjadi destinasi wisata yang sangat luar biasa. Namun yang akan kita bahas adalah tentang sejarah bagaimana terjadinya sebuah kejayaan yang memang berada di Lido Cigombong. Sumber air Danau Lido berasal dari aliran sungai dan mata air alam yang dibendung. Hal ini amat mungkin dilakukan karena posisinya yang strategis. Danau itu berlokasi di lembah dan diapit dua gunung yang memiliki air yang berlimpah. Sepengetahuan saya bahwa danau ini ada sebuah rawa yang dibendung menjadi sebuah danau di mana memiliki total luasnya 1,7 hektar dengan keberadaan di ketinggian 500 meter di bawah permukaan laut. Dan yang mana ini diapit oleh Gunung Gede Pangrango dan Gunung Salak, di mana banyak versi di kalangan masyarakat, bahkan dengan adanya misteri-misteri tentang Danau Lido ini. Dan ini terdapat pemandangan yang sangat indah, di mana dengan hamparan pepohonan yang hijau dan yang tumbuh di sekitar yang subur ini, sehingga menjadikan pemandangan ini alam di Lido sekitar Taman Rekreasi Taman Lido ini semakin terlihat sempurna. Meski telah ada sejak era Hindia Belanda, kawasan Lido baru dibuka untuk umum sekitar tahun 1940 setelah Ratu Belanda Wilhelmina berkunjung dan beristirahat di Lido. Di sebelah kiri bawah di pinggiran Danau Lido terdapat beberapa bangunan villa atau cottage yang menyimpan beragam kisah. Konon cottage itu didedikasikan untuk Katerina Anna Bimsters oleh Antonius Johannes Ludovicus Maria Zwesen, yaitu seorang polisi yang ditugaskan pemerintah Hindia Belanda bekerja di Batavia atau di Jakarta sekarang. Setelah bebas tugas sebagai polisi,
Zwesen bekerja di Hotel Nederland di Godangdia, Batavia. Saat usahanya berkembang, Zwesen ini membeli sebuah hotel di daerah Harmony dan mengembangkan usahanya dengan mendirikan penginapan di pinggir Danau Lido. Ya, inilah yang dinamakan cottage yang berada di kawasan Lido Cigombong. Dan cottage ini merupakan salah satu tempat yang paling bersejarah yang ada di Cigombong Lido. Ini kemudian pada waktu zaman kolonial itu memang sengaja dibuat untuk penginapan seorang ratu yang dari Belanda itu, yang bernama Ratu Wilhelmina. Dan Lido atau Cigombong ini merupakan salah satu tempat yang memang pada masa itu mencapai kejayaannya. Kisah Anna dan Zwesen berawal dari tahun 1935. Zwesen bertemu seorang putri perwira polisi Belanda yang bertugas di Sukabumi, Katarina Anna Bemster, dan memutuskan menikahinya pada tahun 1937. Penginapan Lido menjadi tempat bagi Zwesen dan Anna menghabiskan waktu bersama. Barulah pada tahun 1937 dibangun restoran Oranje Verholen. Ketika itu, restoran pertama diresmikan sebagai pelengkap fasilitas kawasan wisata, juga untuk menjamu sang ratu. Lido Resort digunakan sebagai tempat peristirahatan dan rekreasi dengan gaya arsitektur Belanda. Pada tahun 1940, Lido Resort diresmikan sebagai penghormatan terhadap Ratu Wilhelmina. Namun karena pecahnya Perang Dunia, membuat mereka harus keluar dari Lido. Akhirnya, pada tahun 1953, Anna dan Zwesen beserta anak-anak mereka pulang ke Belanda. Perang Dunia Kedua dan masuknya tentara Jepang ke Indonesia juga membuat kawasan Lido sempat terancam musnah. Hotel Lido pun rusak. Namun pejuang kemerdekaan Indonesia kemudian merebut kawasan Lido dari Jepang. Selama Perang Dunia Kedua, Hotel Lido dan Hotel Royal dihancurkan oleh Jepang, dan daerah Lido dikuasai oleh Jepang sekitar tahun 1962 sampai dengan 1944. Namun kemudian diambil alih oleh KNIL, BKR, TKR, TRI, dan pejuang Kelaskaran antara tahun 1945 sampai dengan 1946. Selain Ratu Kerajaan Belanda Wilhelmina yang pernah menginap di kawasan Danau Lido, Presiden Soekarno pun dikabarkan kerap beristirahat di sana. Bahkan, konon sang presiden menulis salah satu bukunya yang berjudul Sarina, yang berisi tentang sosok perempuan Indonesia yang ada di Lido. Soekarno pada masa itu membuat sebuah buku yang berjudul Sarina. Nah, Sarina ini terinspirasi dari cottage ini yang berada di Danau Lido. Bangunan tua ini menjadi saksi sejarah bahwa pada waktu itu
Ratu Wilhelmina Belanda singgah di tempat ini. Pohon beringin yang berada tepat di belakang saya ini yang menjadi saksi bisu sejarah pada masa lampau di mana kolonial Belanda menguasai wilayah Cigombong Lido yang lokasinya sangat berdekatan dengan cottage yang pernah disinggahi oleh sang ratu. Bahkan selain satu kerajaan Belanda Wilhelmina yang pernah menginap di kawasan Danau Lido, Presiden Soekarno pun dikabarkan kerap beristirahat di sana. Bahkan konon sang presiden menulis salah satu bukunya yang berjudul Sarinah yang berisi tentang sosok perempuan Indonesia di Lido. Seperti yang bisa kita lihat, ini adalah bangunan dari pada masa penjajahan kolonialis. Nah, di sini adalah untuk tempat istirahatnya atau tempat tidurnya Ratu Wilhelmina pada masa itu. Dan terdapat di sana itu adalah tempat untuk melihat suasana di lingkungan Danau Lido ini untuk mereka orang-orang kolonial pada masa itu beristirahat. Lumayan cukup jauh kita jalan-jalan menuju Lido. Ya walaupun memang wilayah Lido ini yang dulu sebagai taman rekreasi dan jadi tempat singgah para kolonial Belanda. Dan memang ini adalah tempat yang memang strategis untuk ditinggali oleh kolonial. Lumayan melelahkan ya, ya. Capek. Ke arah sini kemungkinan kita akan melihat Gunung Salak ya, ke arah barat, dan kemudian ke arah sana, ke arah timur sana akan terlihat sangat jelas Gunung Gede Pangrango. Dan ini pada waktu itu adalah sebuah restoran yang dibangun oleh seorang dari Belanda juga untuk menyambut Ratu Wilhelmina pada saat itu. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, nama Lido Resort berubah menjadi Lido Megawati dan menjadi tempat peristirahatan Presiden RI yang pertama, yaitu Soekarno. Waktu kecil ibu dulu mempunyai teman anak pengusaha Lido yang bernama Bapak Tabrani, mempunyai anak ialah Neng Wati. Itu teman ibu sekolah waktu di SD. Ibu suka main di situ, suka melihat foto-foto orang-orang Belanda. Malahan dulu itu katanya waktu pembukaan proyek jalan raya Bogor Sukabumi, sering orang-orang Belanda bersinggah di situ, terutama Ibu Ratunya yang suka singgah di sana. Selanjutnya, Lido mengalami beberapa kali pergantian kepemilikan. Peralihan kepemilikan Lido Resort periode pengelola tahun 1952 sampai dengan 1982, yaitu oleh Bapak Tabrani. Kemudian periode pengelola tahun 1983 sampai dengan 1993 oleh PT Nekondo.
yaitu Dr. Randas Mahbul Kartasasmita. Dengan banyaknya pergantian kepemilikan, maka sangat disayangkan sekali keasrian yang pada zaman dahulu hampir hilang. Padahal Lido sangat sekali bermanfaatnya, khususnya buat masyarakat sekitar Cigombong. Tidak hanya benar sejarah, akan tetapi juga danau ini sendiri sebagai sumber daya alam yang dapat diambil manfaatnya untuk warga masyarakat, terutama dalam hal perikanan. Dan memang waktu dulu itu adalah sebagai sumber mata pencaharian warga masyarakat setempat. Seiring waktu, kawasan Danau Lido berkembang menjadi ikon kebanggaan masyarakat Bogor dan sekitarnya. Danau yang tersohor karena jernih air dan indah pemandangannya itu menjadi magnet pemikat wisatawan. Diharapkan semoga dengan kepemilikan yang baru yaitu oleh MNC Group, wilayah danau ini tidak hanya dijadikan untuk sarana pariwisata atau tempat bermain dan hiburan saja, akan tetapi tetap menjaga, merawat, dan melestarikan alamnya, dan juga situs-situs yang akan nilai sejarah itu dikembangkan bersama dengan pemerintahan, menjadikan cottage atau restoran yang berada dekat danau dapat dijadikan museum untuk sarana wisata edukasi, supaya bangsa ini tidak lupa dengan sejarahnya, khususnya untuk warga masyarakat Bogor, Cigombong, dan sekitarnya, agar selalu menjadi kebanggaan.